Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 3 Agustus 2026, situasi geopolitik di Timur Tengah kembali mengalami perkembangan yang mengejutkan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mendadak membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran. Keputusan yang diumumkan pada malam hari Jumat, 1 Agustus 2026, itu langsung memicu beragam reaksi, baik dari dalam pemerintahan Iran maupun komunitas internasional. Pengumuman tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa peluang penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik masih terbuka. Namun di saat yang sama, berbagai laporan menunjukkan bahwa perbedaan pandangan di dalam elit politik Iran justru semakin mencuat, sehingga masa depan proses negosiasi masih dipenuhi ketidakpastian. Dalam pernyataan yang diunggah melalui media sosialnya pada 1 Agustus 2026, Presiden Donald Trump menjelaskan bahwa Amerika Serikat memutuskan untuk menunda operasi militer setelah Iran bersama sejumlah negara di kawasan Timur Tengah meminta agar aksi militer dihentikan sementara, serta menyatakan kesiapan untuk mendorong tercapainya sebuah kesepakatan diplomatik. Trump menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan berarti Washington mengurangi tekanannya terhadap Teheran. Sebaliknya, menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari strategi untuk memberikan kesepakatan terakhir bagi proses negosiasi. Presiden AS tersebut menekankan bahwa syarat utama pembatalan serangan adalah seluruh pihak harus mampu bergerak cepat mencapai sebuah kesepakatan yang dapat diterima bersama. Menurut Trump, tekanan militer yang selama ini diberikan Amerika Serikat telah berhasil menciptakan daya tekan yang cukup besar sehingga Iran bersedia kembali ke meja perundingan. Namun ia juga mengingatkan bahwa militer Amerika tetap berada dalam kondisi siap siaga dan mampu melaksanakan operasi dalam waktu singkat apabila pembicaraan mengalami kegagalan. Dengan kata lain, pembatalan serangan bukanlah akhir dari ancaman militer, melainkan sebuah jeda strategis yang masih bergantung pada perkembangan diplomasi dalam beberapa waktu ke depan. Namun tidak lama setelah pernyataan Trump dipublikasikan, muncul dua sikap berbeda dari pihak Iran yang menunjukkan bahwa tidak semua unsur pemerintahan memiliki pandangan yang sama mengenai arah kebijakan negara. Kelompok pertama segera membantah berbagai laporan yang menyebut telah tercapai kesepakatan tertentu, khususnya terkait pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia. Mereka menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan mengenai pembukaan kembali selat tersebut dan menyebut berbagai laporan yang beredar sebelumnya sebagai informasi yang tidak benar. Pernyataan itu sempat memunculkan kesan bahwa Teheran belum siap memberikan konsesi apapun kepada Amerika Serikat maupun negara-negara lain yang terlibat dalam proses mediasi. Namun, situasi berubah beberapa saat kemudian ketika Presiden Iran justru menyampaikan pernyataan yang bernada jauh lebih positif. Ia mengungkapkan bahwa sebuah nota kesepahaman Memorandum of Understanding MOU yang telah ditandatangani merupakan hasil pembahasan bersama seluruh anggota organisasi terkait dan telah memperoleh persetujuan kolektif. Menurut Presiden Iran, dokumen tersebut menjadi hasil dari kebijaksanaan bersama seluruh pihak yang terlibat. Dalam pernyataannya ia mengatakan, "Saya percaya nota kesepahaman ini akan menjadi landasan utama hubungan luar negeri kami pada masa mendatang." Pernyataan tersebut segera memunculkan berbagai spekulasi bahwa di balik sikap resmi Iran sebenarnya tengah berlangsung proses negosiasi yang jauh lebih kompleks dibandingkan yang tampak di ruang publik. Perbedaan pernyataan dari dua kelompok tersebut juga memperlihatkan adanya perbedaan strategi di dalam struktur pemerintahan Iran sendiri mengenai bagaimana negara itu seharusnya menghadapi tekanan Amerika Serikat. Analisis yang diterbitkan Associated Press (AP) pada Sabtu 2 Agustus 2026 menyebutkan bahwa perpecahan di dalam elit politik Iran kini semakin terlihat jelas. Menurut laporan tersebut, terdapat dua kelompok utama yang memiliki pandangan sangat berbeda mengenai masa depan hubungan Iran dengan Amerika Serikat. Kelompok pertama merupakan kubu garis keras yang berpendapat bahwa Iran harus terus melanjutkan konfrontasi hingga titik akhir tanpa memberikan konsesi kepada Washington. Mereka meyakini bahwa setiap bentuk kompromi hanya akan dianggap sebagai kelemahan dan dapat memperbesar tekanan terhadap Iran di masa depan. Salah satu tokoh yang paling dikenal mewakili pandangan tersebut adalah Said Jalili, mantan kepala perunding nuklir Iran, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu figur paling keras dalam isu hubungan dengan Barat. Di sisi lain terdapat kelompok pragmatis yang menilai bahwa kondisi ekonomi dan keamanan Iran saat ini tidak memungkinkan negara tersebut terus terlibat dalam konflik berkepanjangan. Kelompok ini lebih memilih memanfaatkan momentum diplomasi guna memperoleh ruang bernapas, mengurangi tekanan internasional, serta membuka peluang bagi pemulihan ekonomi nasional. Menurut mereka, perang yang berlangsung terlalu lama hanya akan memperbesar kerugian ekonomi, memperburuk kondisi sosial, serta meningkatkan tekanan terhadap masyarakat Iran.
Selain munculnya perbedaan pandangan di tingkat elit, laporan AP juga mencatat adanya perubahan sikap di tengah masyarakat Iran. Selama 2026, semakin banyak kalangan sipil yang mulai secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap kelanjutan konflik. Lebih dari 250 pejabat pemerintah, mantan pejabat, profesor, akademisi, dan tokoh masyarakat dilaporkan menandatangani sebuah petisi anti perang. Dalam dokumen tersebut mereka memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan akan membawa konsekuensi yang sangat mahal bagi masa depan Iran. Mereka juga menekankan bahwa kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dibandingkan mempertahankan konflik tanpa batas waktu. Dalam petisi tersebut dinyatakan, kami percaya bahwa sebagian besar rakyat Iran mendambakan perdamaian dan berhak menikmati kehidupan yang layak. Pernyataan tersebut dinilai mencerminkan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak perang, terutama terhadap kondisi ekonomi, lapangan pekerjaan, inflasi, serta stabilitas sosial di dalam negeri. Di tengah tarik-menarik antara kubu garis keras dan kelompok pragmatis, muncul satu pertanyaan penting yang hingga kini masih belum memperoleh jawaban pasti. Pertanyaan itu berkaitan dengan posisi Mojtaba Khamenei, sosok yang disebut-sebut sebagai pemimpin tertinggi baru Iran. Hingga awal Agustus 2026, Mojtaba Khamenei belum pernah tampil secara terbuka untuk menjelaskan arah kebijakan yang akan diambilnya terkait hubungan dengan Amerika Serikat maupun masa depan konflik di kawasan. Meski demikian, baik kubu garis keras maupun kelompok pragmatis sama-sama mengklaim bahwa mereka memperoleh dukungan dari Mojtaba, sehingga memunculkan ketidakjelasan mengenai sikap politik sebenarnya dari pemimpin tersebut. Ketidakpastian inilah yang dinilai banyak pengamat sebagai salah satu faktor utama yang akan menentukan arah kebijakan Iran dalam beberapa pekan maupun bulan mendatang. Sementara itu, keputusan Donald Trump membatalkan serangan militer memberikan kesempatan bagi proses diplomasi untuk terus berjalan. Namun peluang tercapainya kesepakatan masih sangat bergantung pada kemampuan kedua belah pihak menjembatani perbedaan kepentingan yang selama ini menjadi sumber utama ketegangan. Dengan kondisi politik internal Iran yang masih terbelah serta Amerika Serikat yang tetap mempertahankan opsi militer apabila perundingan gagal, situasi di Timur Tengah diperkirakan akan tetap berada dalam fase yang sangat sensitif. Dunia kini menantikan apakah momentum diplomasi ini benar-benar mampu menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan atau justru hanya menjadi jeda singkat sebelum ketegangan kembali meningkat. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.